Hey, welcome to Hex Six Room. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Ya, udah lama banget aku nggak bikin video list rekomendasi film horor yang pernah aku tonton. Terakhir mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi kali ini aku balik lagi untuk memberikan rekomendasi ke kalian film horor yang bisa kalian tonton. Tapi kali ini adalah film-film horor yang bisa kalian tonton di Netflix. Jadi buat kalian semua yang mungkin nggak berlangganan Netflix, kalian bisa cari aja di Google, mungkin ada streaming gratisannya. Tapi ya jangan berharap aku sertakan linknya di bawah ya. Aku sendiri nggak mendukung pembajakan cuy. Jadi ya buat kalian semua, aku prefernya kalian berlangganan aja. Oh ya, sebelum kita mulai, film-film yang akan aku rekomendasikan ini adalah film thriller ya. Kebanyakannya thriller, bukan horor yang hantu-hantuan kayak gitu. Karena jujur aja aku lebih suka film-film horor thriller. So, daripada kelamaan, apa aja sih 6 film thriller horor yang direkomendasikan oleh Hex? Langsung aja. Room number 1. Mengenal seseorang dari telepon salah sambung memanglah epic. Tapi bagaimana jika orang yang kamu kenal dari telepon salah sambung tersebut adalah orang yang tinggal di rumah yang sama denganmu, tapi saat 20 tahun yang lalu? Ya, premis cerita dari film The Call yang rilis pada 27 November 2020 lalu ini memanglah sangat unik. Karena kita akan diajak berimajinasi secara liar dan membayangkan bagaimana jika kita tidak sengaja terhubung dengan orang yang hidup di masa lalu. 20년 후에다. Tapi keseruan dari film The Call ini tidak hanya sampai di situ saja. Karena ternyata ketidaksengajaan terhubung dengan orang yang hidup di masa lalu tersebut adalah awal dari tragedi beruntun yang mengerikan. 아빠한테 무슨 짓을 한 거야? The Call menceritakan Suyun, seorang wanita yang hidup di masa sekarang dan tanpa sengaja menemukan sebuah telepon tua di rumah masa kecilnya. Saat itu, ia kerap mendapatkan panggilan telepon misterius dari seseorang yang mencari temannya. Suyun kemudian mengetahui orang yang selama ini menghubunginya ialah Young Suk, seorang wanita yang hidup di masa lalu. Mulai dari 1 kali hingga akhirnya ia rutin menerima panggilan tersebut. Meski terpisah 20 tahun, keduanya segera menjadi teman baik. Sayangnya, pertemanan tersebut berubah menjadi kacau balau ketika masa depan terungkap dan masa lalu berhasil diubah. 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Menurutku, film The Call yang berasal dari Korea ini sangat menarik buat ditonton. Ya, meskipun sebelum kalian menonton, kalian harus mempersiapkan diri dulu untuk membuang semua pengetahuan teori kalian tentang time travel yang kalian dapatkan dari film-film time travel yang ada sebelumnya. Di sini aku nggak akan terlalu banyak cerita karena banyak sekali misteri di film ini yang menarik untuk diikuti. Jadi ya biar nggak ada spoiler aja. Dan mungkin setelah kalian nonton nanti kalian akan paham sebenarnya apa yang aku maksud tadi. Jadi intinya, kalian kalau nonton film ini cukup nikmatin aja filmnya, terus rasain bagaimana mendebarkannya film ini. Room number 2. Akhirnya, setelah Train to Busan, muncul juga film-film zombie dari Korea yang juga cukup menarik untuk ditonton, yaitu film yang berjudul #Alive yang dirilis pada tahun 2020 ini. Simpelnya, film #Alive ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki bernama Oh Junwoo yang mencoba bertahan hidup saat tiba-tiba saja semua orang terjangkit virus dan menjadi sangat agresif. Di tengah sulitnya Junwoo untuk bertahan hidup hingga depresi, secara tak terduga Junwoo menemukan Kim Yoo Bin, seorang wanita remaja yang ternyata juga selamat dari wabah virus. Dan dari sanalah mereka berdua kemudian bekerja sama untuk selamat dari kondisi yang sangat mengerikan tersebut.
Walaupun sebenarnya keseluruhan cerita dari film #Life ini cukup sederhana, tapi di dalam film ini banyak sekali adegan menegangkan yang sangat berhasil membuat aku berdebar-debar saat nonton filmnya. Jadi ya itu kenapa aku merekomendasikan film ini untuk kalian tonton. Sekali lagi aku nggak akan terlalu banyak menceritakan tentang isi filmnya karena aku nggak mau spoiler. Jadi kalian bisa langsung aja ke Netflix dan tonton sendiri lalu rasakan bagaimana menegangkannya film zombie #Life ini. Room number 3. Berikutnya adalah film The Platform yang rilis pada tahun 2019 di Netflix. Film ini juga memiliki premis yang cukup unik, di mana film ini menceritakan tentang sebuah penjara vertikal yang memiliki sistem yang sangat aneh. El hoyo. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Seperti yang aku bilang tadi, penjara yang diceritakan dalam film The Platform ini memiliki bentuk vertikal, di mana setiap ruang tahanan disusun dari lantai atas hingga lantai bawah tanpa ada akses keluar dan masuk sama sekali. Setiap lantai hanya dihuni 2 orang tahanan, dan setiap bulan para tahanan akan dipindahkan tanpa sadar ke lantai lain secara acak. Selain sistem penjara yang aneh, sistem pembagian makanan di penjara ini juga tidak kalah aneh, di mana makanan akan diturunkan melalui lift di tengah ruangan dari lantai paling atas hingga lantai paling bawah, sehingga akan beruntung orang-orang yang mendapatkan ruang tahanan di lantai atas dan sangat sial untuk orang-orang yang berada di lantai tahanan paling bawah. Dari anehnya sistem yang ada di penjara inilah yang kemudian akan mengantarkan kita pada kengerian manusia yang sesungguhnya, di mana setiap orang akan memikirkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup hingga tak segan memakan manusia lain. By the way, arti kata memakan di sini itu memiliki arti yang sebenarnya, di mana berarti manusia memakan manusia lain di dalam penjara ini. Menurutku film ini seru banget, kengerian yang disampaikan dapat banget, ketegangannya juga dapat banget, dan selain itu sepertinya film ini juga ingin menyampaikan sesuatu tentang keserakahan, kesenjangan sosial, keadilan, dan betapa mengerikannya manusia ketika bersinggungan dengan masalah perut. Ya, aku prefer kalian nonton sendiri deh untuk merasakan kengerian dari film ini dan memahami apa yang aku bilang tadi. Room number 4. Bagaimana jika seseorang yang memiliki keterbatasan untuk mendengar dan berbicara berhadapan dengan seorang psikopat yang mencoba untuk mempermainkannya dan membunuhnya? Premis yang sangat menarik ini kemudian dibungkus menjadi sebuah film yang berjudul Hush yang dirilis pada tahun 2016 lalu dan kalian bisa tonton sekarang di Netflix. Maddie merupakan seorang penulis buku yang tinggal di pinggir desa seorang diri. Dulu saat berumur 13 tahun, dia terkena penyakit meningitis dan menyebabkannya tidak bisa mendengar dan berbicara. Untuk berkomunikasi dengan orang lain, ia menggunakan bahasa isyarat. Pada suatu malam yang awalnya tampak biasa saja, Maddie sedang menulis cerita. Dan tiba-tiba datang seorang pria misterius bertopeng yang mencoba untuk menterornya. Selain premis cerita yang menarik, film Hush ini juga menyajikan sensasi menegangkan yang kuat karena film ini banyak sekali memberikan suasana hening yang menggelisahkan sekaligus mendebarkan. Nah, menurutku buat kalian nih yang mungkin belum nonton film ini, kalian harus banget nonton karena kalian gak boleh ngelewatin betapa tegangnya dan mendebarkannya film ini. Apalagi ketika Maddie ini berusaha untuk meloloskan diri dari pria bertopeng yang mencoba membunuhnya. Ya, secara kondisi Maddie ini kan gak bisa mendengar ya, jadi dia harus bener-bener cari akal agar bisa selamat dari pria bertopeng ini. Pokoknya ini film seru banget deh. Room number 5. Film yang satu ini adalah salah satu film thriller favoritku. Sebuah film yang tidak kalah mendebarkannya dari film Hush tadi. Film ini berjudul Don't Breathe yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Story goes, some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off.
Don't Breathe bercerita tentang 3 pencuri muda yang memiliki impian untuk keluar dari Detroit. Untuk mewujudkan cita-citanya ini, mereka harus mendapatkan mangsa yang besar. Manny yang kerap bertindak nekat menemukan satu target empuk, yakni rumah yang hanya ditinggali seorang mantan anggota militer tua dan buta. Kabarnya, Pak Tua ini menyimpan uang ratusan ribu dolar sebagai ganti rugi atas kecelakaan yang menimpa putrinya. Sampai di rumah terpencil tersebut, ternyata ada satu hal yang tak mereka perhitungkan, bahwa mantan serdadu ini akan melawan balik para pencuri ini tanpa ampun. Bahkan keadaan pun berubah 180 derajat. Kini para pencurilah yang menjadi buruan pria tua dan buta tersebut. Gimana? Dari sedikit sinopsis yang aku ceritakan tadi, apakah cukup menarik untuk kalian? Intinya film ini menceritakan tentang 3 pencuri yang masuk ke dalam rumah yang ternyata mereka akan sulit untuk keluar dari rumah tersebut lagi. Kalian bisa langsung tonton aja filmnya di Netflix karena film ini keren banget, bagus banget, dan menegangkan banget. Room number 6. Film terakhir untuk rekomendasi kali ini adalah film yang berjudul Geralt's Game yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Cerita dari film ini diangkat dari sebuah novel yang ditulis oleh Stephen King pada tahun 1992. Ya, pecinta misteri mana yang tidak tahu Stephen King ini? Dia adalah seorang penulis novel misteri terkenal dan rata-rata cerita yang dia buat keren-keren banget. Pasangan suami istri bernama Geralt dan Jessie memutuskan untuk menghabiskan liburan romantis mereka di sebuah rumah di dekat danau. Rumah tersebut merupakan rumah yang terisolasi, yang jarang dikunjungi banyak orang. Mereka memutuskan liburan ini sebagai tujuan untuk memulihkan kehidupan rumah tangga mereka. Dan suatu malam, Geralt meminta sang istri untuk melayaninya. Tapi ternyata tidak disangka-sangka Geralt memiliki fantasi seks yang tidak terduga. Ia pun memborgol istrinya di kasur. Tapi tiba-tiba Geralt mati secara mendadak karena serangan jantung dan meninggalkan Jessie seorang diri dengan keadaan 2 tangan yang terborgol. Jessie pun harus melepaskan dirinya tanpa ia tahu di mana letak kunci borgolnya. Ia pun tidak bisa bergerak. Usaha Jessie untuk melepaskan diri membuatnya berhalusinasi karena stres yang terjadi saat ia sudah putus asa melepaskan borgolnya. Dan yang terburuk, ternyata pintu rumah mereka dibiarkan terbuka sehingga mengundang kehadiran beberapa orang yang tidak terduga. You can pull till your wrists break. You're not getting out of those cuffs. Nah, apakah kalian penasaran dengan bagaimana ending dari film ini? Ini film benar-benar menarik banget dan banyak banget hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di film ini. Jadi mungkin film ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian tonton di Netflix. Ya, itu tadi adalah 6 film thriller yang menjadi rekomendasiku untuk kalian tonton di Netflix. Ya, sebenarnya nggak di Netflix juga nggak apa-apa ya. Kalian bisa cari sendiri filmnya di mana. Yang pasti 6 film tersebut udah aku tonton dan memang seru-seru banget. So, silahkan kalian tonton sendiri aja untuk membuktikan apakah rekomendasiku ini memang benar layak untuk ditonton. Oke, itu dulu aja video kali ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan yang terakhir, bye.